Bab 1411. Orang baik, keluarga teknologi ini awalnya adalah anak keenam. Di permukaan, mereka memiliki hubungan baik dengan umat manusia. Mereka bahkan memiliki banyak perdagangan luar angkasa. Aku tidak menyangka mereka tidak melakukan urusan personalia di balik layar. Tapi Chen Yuan tidak peduli dengan hal semacam itu. Dia hanya bisa berusaha menjaga informasinya agar tidak bocor. Tuan, saya telah menguraikan teknologi manufaktur robot beradab tingkat dengan menginvasi latar belakang tersembunyi robot logam cair Super Pico. Melalui dukungan teknis ini, seharusnya memungkinkan untuk memproduksi massal robot tempur kelas atas, serta raksasa mekanik, benteng perang mekanik, tetapi mungkin membutuhkan banyak dukungan finansial dan material. Yang tertinggi seharusnya mampu menghasilkan robot tempur super yang tidak kalah dengan penguasa alam semesta. Begitu Wang Cai mengatakan ini, Chen Yuan langsung terstunet. Ini adalah robot tempur super yang kekuatannya telah mencapai tingkat penguasa atau lebih tinggi. Saat ini, umat manusia sebenarnya tidak memiliki teknologi manufaktur. Terutama mengandalkan keluarga teknologi untuk menyediakan dukungan teknis, atau langsung menjual robot tempur kelas atas. Ada semacam blokade teknologi. Harga untuk membeli robot penguasa sebenarnya agak tinggi. Satu dijual seharga puluhan juta koin alam semesta. Harganya hampir mendekati artefak peradaban tingkat 7. Wang Cai saat ini berada di tingkat ini. Mungkin bagi pembangkit tenaga tingkat penguasa alam semesta, efektivitas tempur robot tempur tingkat ini hanya rata-rata. Tetapi jika dapat diproduksi massal, itu jauh lebih mudah daripada membudidayakan penguasa kosmik. Klan teknologi, ras yang sama sekali tidak memiliki master dewa kosmik, terdiri dari sejumlah besar makhluk cerdas secara teknologi, robot tunggal terkuat dengan kekuatan tempur puncak, dan ras yang hanya berada di tingkat kaisar dewa kosmik, tetapi telah menjadi salah satu dari 7 ras puncak di alam semesta. Mengandalkan banyaknya mesin tempur tingkat penguasa, tingkat terhormat, dan tingkat tinggi. Dan hanya satu makhluk cerdas dengan kesadaran independen yang dibutuhkan untuk mengendalikan robot yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang paling menakutkan adalah, selama didukung oleh pasokan teknologi dan bahan baku, robot tempur kelas atas yang dominan dapat diproduksi dari jalur perakitan, mungkin ratusan, ribuan, atau puluhan ribu unit dapat diproduksi dalam sehari. Dan dibutuhkan setidaknya 10 tahun bagi umat manusia untuk mengembangkan penguasa kosmik. Selama periode ini, dibutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Biayanya sangat berbeda. Begitu berada di medan perang, tidak masalah berapa banyak robot tempur kelas atas yang mati, dan mereka dapat didaur ulang. Tetapi jika umat manusia kehilangan penguasa kosmik, itu akan menjadi kerugian besar. Artinya, keluarga teknologi tidak memiliki dewa penguasa alam semesta, jika tidak, mereka dapat mendominasi seluruh alam semesta. Tidak masalah, bukankah itu hanya sumber daya keuangan dan material? Aku akan sepenuhnya mendukungmu. Kita akan segera kembali ke Bima Sakti. Sekarang, sebagai penguasa galaksi, aku berhak menambang sumber daya mineral dari semua planet di Bima Sakti. Banyak material logam dari urat mineral harus ditambang langsung. Jika tidak memungkinkan, aku akan mencari Presiden Bank Alam Semesta untuk menanyakan apakah ada pasokan material logam langka khusus. Terima kasih, Tuan. Wang Cai tampak gembira dan ingin menerjang ke pelukan Chen Yuan. Chen Yuan mendorongnya menjauh. Tidak cocok, tidak cocok. Kau robot, tapi kau terlihat seperti manusia sungguhan. Rasanya agak aneh. Saat ini, sebuah pertemuan tingkat tinggi baru saja diadakan di markas besar aliansi kapak raksasa. Lan Xingyue, Dewi Zilan, Dewi Peony, Long Yan, Yao Xiaoqi, Huo Linger, Dewi Langit, Putra Sangqiu, Putra Ziming, Putra Nirvana, Putra Tongtian, Putra Neter, Putra Tebing Api, Dewi Qingluan, Seng Zi Wurong, dan lainnya semuanya terdaftar dengan mengesankan. Kau tidak salah baca. Putra Penghubung Surga dan Putra Nirvana, 2 putra keenam, sebenarnya memilih untuk bergabung dengan aliansi kapak raksasa. Betapa liciknya pencuri anjing Chen Yuan ini. Selama proses uji coba pewarisan Tanah Suci, dia hampir memonopoli semua keuntungan untuk dirinya sendiri, dan dia sangat pintar. Berdasarkan pemahamannya sebelumnya, anak keenam ini tidak memiliki keuntungan apapun, jadi bagaimana mungkin dia dengan mudah melepaskan kesempatan untuk langsung masuk ke Akademi Para Suci untuk pelatihan, dan malah pergi ke galaksi Bima Sakti yang terpencil untuk menjaganya selama 500 tahun. Ini licik, ini benar-benar sangat licik. Meskipun aku tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Chen Yuan saat ini, selalu ada klub menyalin PR, kan? Nilaiku tidak cukup bagus, IQ-ku tidak cukup tinggi, tidak bisakah aku menyalin nilai tinggi? Bahkan Putra Wurong yang tak terduga, Dewi Qingluan, dan lainnya telah memilih untuk bergabung dengan aliansi kapak agung, dan mereka ingin menjaga Bima Sakti bersama mereka. Ini patut dipikirkan.
Lihatlah putra suci Nether, putra Ziming, Lan Xingyue, Dewi Zilan, dan lainnya yang mengikuti Chen Yuan di masa-masa awal. Siapa yang belum sukses? Status orang-orang ini di aliansi Kapak Agung bahkan lebih tinggi daripada mereka. Jelas, ini semua berdasarkan pengalaman sejarah. Putra Nirvana dan Putra Tongtian merenung dan menganalisis dengan cara ini. Tampaknya memang demikian. Keduanya berdiskusi bersama, memutuskan untuk bergabung dengan Liga Kapak Agung. Dan setelah bergabung dengan aliansi Kapak Agung, dengan status, kedudukan, dan kekuatan mereka dapat langsung memperoleh status Jenderal Bintang 1, dan memiliki jutaan pasukan di tangan mereka. Ini jauh lebih sederhana dan nyaman daripada merekrut orang sendiri secara perlahan. Tidak perlu meletakkan fondasi sendiri. Dan bukan hanya itu. Mereka dapat menggunakan kekuatan besar aliansi Kapak Raksasa untuk mengembangkan dan mendukung kekuatan mereka sendiri, yang sangat menarik. Selama mereka memiliki kekuatan yang cukup, atau membangun prestise yang kuat, mereka mungkin dapat mempertahankan Chen Yuan di udara saat itu. Menggantikannya. Bagaimanapun, itu adalah kesepakatan yang sangat bagus. Dan tak terhitung banyaknya Tianjiao Shengzi, setelah mendengar bahwa Tongtian Shengzi, Nirvana Shengzi, Wurong Shengzi, Dewi Tianxiong, Dewi Qingluan, sekelompok besar penjahat di 3 daftar langit, bumi, dan manusia telah bergabung satu demi satu. Setelah aliansi Kapak Besar, beginilah efek ikut-ikutan dimulai. Alasan mengapa para penjahat papan atas ini membuat pilihan seperti itu. Tentu saja, mereka memiliki pertimbangan mereka sendiri. Tuan Yan adalah nomor 1 di daftar langit, dan dia juga putra langit. Karena dia bersedia pergi ke Bima Sakti untuk berjaga selama 500 tahun, pasti ada alasannya. Saya mendengar bahwa di Tanah Suci Warisan, beberapa putra suci warisan yang hanya memiliki bintang peringkat ke-10 sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Tanah Suci kedua, tetapi karena mengikuti Tuan Yan, yang terburuk sekalipun berhasil memasuki Tanah Suci ketiga. Dan di tempat suci ketiga, ia memperoleh jantung elemen, dan kekuatannya meroket. Contoh seperti itu bukan satu atau dua, tetapi banyak. Melalui contoh-contoh sebelumnya, cukup untuk menunjukkan bahwa Tuan Yan jelas bukan orang yang tidak memiliki perencanaan dan organisasi. Pemikiran logisnya sangat jernih. Merenungkan lalu bertindak. Kecerdasan yang luar biasa. Susun strategi. Seringkali operasi yang tampaknya bodoh sebenarnya memiliki makna yang dalam di baliknya. Sejarah telah membuktikannya. Jadi tidak masalah jika Anda tidak memahaminya sekarang, mungkin para talenta terbaik itu sudah memahaminya. Jika kita mengikuti, kita pasti dapat memaksimalkan keuntungan kita. Untuk sementara, berbagai macam pendapat datang dan pergi. Hanya dalam 10 hari, jumlah total anggota yang bergabung dengan aliansi Kapak Raksasa telah melampaui 3.000 miliar. Bab 1412. Orang-orang ini mungkin memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Mungkin dia sebenarnya tidak mengikuti Chen Yuan sama sekali. Namun, karena berbagai alasan, dia untuk sementara memilih untuk bergabung dengan aliansi Kapak Raksasa. Semua orang ingin berdoa agar belalang sembah menangkap jangkrik, dan burung oriole berada di belakang. Sangat ambisius. Kelompok orang seperti itulah yang untuk sementara membentuk kelompok kepentingan. Jika Chen Yuan menekan mereka, menekan ambisi mereka, dan mengumpulkan kekuasaan di tangannya, itu mungkin akan segera menjadi bumerang, dan aliansi Kapak Raksasa akan segera hancur. Tetapi dia membiarkannya saja dan membiarkannya berjalan sesuai jalannya. Ini justru menciptakan lingkungan kompetitif yang sehat. Semua orang di bawahnya adalah orang-orang berbakat, dan mereka semua gila untuk memperluas kekuatan mereka. Pertumbuhan mereka sama dengan pertumbuhan aliansi Kapak Raksasa. Semua orang tumbuh bersama, dan tidak ada yang dapat menekan siapapun. Maka kita hanya dapat mempertahankan situasi di mana Chen Yuan dihormati untuk sementara waktu. Dengan total 3.000 miliar anggota aliansi Kapak Raksasa, bahkan para pemimpin puncak aliansi Teran pun harus memperhatikannya. Setelah 1 hari, Yang Mulia Guying dan Yang Mulia Frost berhasil memurnikan 2 artefak puncak peradaban tingkat 8. Chen Yuan memutuskan untuk segera pergi. Kembali ke bumi. Dia menemui Lan Xingyue. Xingyue, aku memutuskan untuk pergi ke galaksi Bima Sakti. Kita harus melewati galaksi Chihe dalam perjalanan. Aku memutuskan untuk pergi ke Akademi Galaksi Bumi Kun untuk melihat-lihat. Apakah kamu mau pergi bersama? Guru dan kakakku sama-sama berada di Dikun Xinghe, jadi aku harus mengunjungi mereka. Sebenarnya, impian masa kecilku adalah suatu hari nanti bisa masuk Akademi Dikun Xinghe. Ini sudah menjadi impian tertinggiku saat itu. Aku tidak menyangka sekarang, bahkan Akademi Sungai Wensing tingkat 8 pun mengundangku. Lan Xingyue merasa sedikit bingung. Dunia ini tidak kekal. Siapa yang menyangka dia akan mendapatkan kesempatan seperti itu di Tanah Suci Warisan?
Itu juga menjadi 10 besar dalam daftar. Itu hampir seperti mimpi. Baiklah, itu dia. Ngomong-ngomong, Kakak Yuan, kau akan pergi ke Bintang Dikun di tengah jalan, bagaimana kau akan mengatur anggota aliansi kapak raksasa? Mereka semua menunggu perintahmu, dan mereka semua ditempatkan di Bintang Sengzi saat ini, yang mana tidak mungkin, tanya Lan Xingyue. Kalau begitu, semua anggota aliansi kapak agung, jika mereka mau, dapat pergi ke galaksi Bima Sakti terlebih dahulu, dan menunggu pengaturan saya selanjutnya. Ngomong-ngomong, saya akan memberikan misi kepada saudara-saudara kita di aliansi, setelah tiba di galaksi Bima Sakti, biarkan mereka menjelajahi sumber daya mineral dari semua planet di galaksi Bima Sakti terlebih dahulu. Saya membutuhkan beberapa urat biji logam langka. Selama mereka adalah saudara yang telah menyelesaikan tugas penilaian internal kita, mereka dapat memperoleh ruang promosi prioritas. Selain itu, saya memiliki daftar koleksi logam langka di alam semesta. Saya akan menerima sebanyak yang saya miliki. Beritahu semua anggota aliansi bahwa tugas pengumpulan di atas dibagi menjadi 3 tingkatan. Anggota yang menyelesaikan tugas tingkat pertama dapat diberi hadiah berupa galaksi. Saudara-saudara yang menyelesaikan tingkat kedua robot tempur akan diberi hadiah 10 robot tempur tingkat galaksi, dan saudara-saudara yang telah menyelesaikan tingkat ketiga misi akan diberi hadiah 1 robot tempur tingkat overload. Selain itu, ketiga tugas ini dapat diselesaikan berulang kali, tanpa batas. Apa yang dikatakan Chen Yuan membuat Lan Xingyue terkejut sejenak. Dia melihat daftar tugas. Memang benar bahwa beberapa logam langka sangat berharga di alam semesta. Tetapi daftar tugas pengumpulan, dibandingkan dengan nilai hadiah robot tempur canggih, hadiah ini hampir 10 kali lebih tinggi. Benar-benar menguntungkan. Bisa dikatakan cukup hemat biaya. Bahkan jika Anda tidak menggunakannya sendiri, menjual robot tempur canggih sudah cukup untuk menghasilkan banyak uang. Saudara Yuan, apakah Anda sudah menguasai teknologi pembuatan robot tempur peradaban teknologi canggih? Tanya Lan Xingyue. Benar, tidak perlu menyembunyikan ini darimu. Chen Yuan mengangguk. Namun, bahkan jika Anda telah memperoleh teknologi pembuatan robot tempur canggih dari keluarga teknologi, masih sulit untuk membuat robot canggih yang dapat menyaingi keluarga teknologi. Tingkat manufaktur teknologi umat manusia jauh lebih rendah daripada keluarga teknologi. Banyak pemborosan bahan baku dan peningkatan biaya, dan yang terpenting bukanlah teknologi manufaktur. Alasan mengapa robot keluarga teknologi lebih kuat adalah karena mereka dapat menulis program tempur kelas atas untuk robot. Intinya benar-benar berbeda. Jadi robot yang diproduksi oleh klan teknologi, bahkan jika mereka adalah produk teknologi dengan tingkat yang sama, akan lebih dari 10 kali lebih mahal daripada produk teknologi yang diproduksi oleh umat manusia. Lan Xingyue berkata demikian. Tidak apa-apa, Anda hanya perlu memberitahu tentang masalah ini. Tentu saja, Chen Yuan tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Ada kemakmuran di kantongnya. Dia sudah menghitungnya. Bahkan jika robot yang diproduksi sama dengan robot yang diproduksi oleh ras manusia tingkat tinggi, Chen Yuan hampir bisa mendapatkan keuntungan 10 kali lipat. Jika Anda hampir mencapai level keluarga teknologi, biayanya akan lebih rendah, dan keuntungannya akan hampir 100 kali lebih tinggi. Anggota aliansi kapak agung mungkin menuai darah, tetapi saya tidak akan pernah kehilangan uang. Dengan begitu banyak pekerja upahan, jika kita tidak memanfaatkan mereka dengan baik, bukankah itu akan menjadi pemborosan sumber daya? Terlebih lagi, banyak dari para santo pewaris ini sendiri memiliki latar belakang sumber daya. Chen Yuan adalah pemimpin aliansi. Tidak perlu membayar sepeser pun. Itu dikeluarkan dalam bentuk tugas, dan akan dikirim setelah robot diproduksi. Menjadi kaya bersama saudara-saudaranya. Dia tidak perlu membayar sepeser pun, dan dia juga bisa mengembangkan pasukan besar robot canggih. Mengapa tidak? Galaksi utama adalah wilayah galaksi Anda sendiri, jadi Anda bisa melepaskan tangan dan kaki Anda, bekerja keras, dan mengerahkan pasukan dengan panik. Jangan khawatir soal ketidakpatuhan. Cepat. Lan Xingyue memberitahukan masalah ini. Untuk sementara, manajemen puncak seluruh aliansi kapak raksasa mengadakan rapat lagi. Sungguh. Asap selalu merupakan cara yang baik. Aku tahu tebakanku benar. Dia pasti punya tujuan pergi untuk menjaga galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti adalah medan perang galaksi tahun itu. Faktanya, sumber daya mineralnya sangat kaya. Alasan mengapa galaksi ini menjadi ancaman kosmik, dan planet kehidupan sangat langka, adalah karena kekhawatiran jika perang pecah lagi, galaksi ini pasti akan menanggung akibatnya. Semua makhluk beradab akan punah. Tuan Yan diam-diam pergi ke galaksi Bima Sakti untuk mengembangkan diri. Tidak ada kekuatan di tempat ini yang dapat menyainginya. Terlebih lagi, dia telah menguasai teknologi manufaktur robot tempur beradab tingkat lanjut dan mengekspornya dengan keuntungan bernilai tinggi. Mengikat seluruh aliansi kapak raksasa dengan kuat.
Pada saat yang sama, itu akan sangat meningkatkan prestisenya sendiri. Bisa dikatakan membunuh 3 burung dengan satu batu. Tinggi. Benar-benar tinggi. Struktur organisasi aliansi kapak besar awalnya agak longgar, dan para pemimpinnya pada dasarnya melakukan hal-hal sesuka hati. Tetapi begitu rencana itu terungkap, kepentingan seluruh aliansi terikat erat pada satu tujuan. Harus bekerja keras ke satu arah. Didorong oleh keuntungan, aliansi akan menjadi lebih solid dari sebelumnya. Saya khawatir posisi Presiden Yan akan menjadi sangat sulit untuk digoyahkan. Putra keenam ini benar-benar pengkhianat dan licik. Aku tahu dia tidak sesederhana itu. Bab 1413. Putra Nirvana dan Putra Tongtian saling memandang. Entah kenapa mereka mengagumi keputusannya. Tebakan mereka benar. Seperti yang diharapkan, Chen Yuan sudah mulai merencanakan. Ambisinya sungguh mencengangkan. Entah apakah gelombang ini berkah atau kutukan ketika dia naik ke kapal pencuri. Di wilayah ras manusia, ada aturan tak tertulis bahwa semua Jenderal Xinghe yang menjaga perbatasan dapat melakukan serangan balik tanpa batas jika terjadi invasi dan provokasi oleh ras musuh. Begitu perang dimulai, semua wilayah galaksi yang telah direbut sendiri dapat diklasifikasikan sebagai wilayah pribadi. Siapapun yang menyerang akan memiliki wilayah tersebut. Tentu saja, premisnya adalah Anda memiliki keberanian untuk menanggung konsekuensinya. Perang antar ras bukanlah lelucon. Mungkinkah Yan selalu memiliki gagasan untuk memperluas wilayah? Tapi, apakah 6 ras puncak alam semesta berbatasan dengan Bima Sakti? Tak satu pun dari mereka mudah untuk diusik. Jika kau ingin memperluas wilayahmu dan menindas ras-ras yang lebih lemah, tidak apa-apa. Kau tidak tahu cara memilih buah kesemek yang keras, kan? Tidak, Chen Yuan sangat jahat, dia pasti punya ide jahat lainnya. Setelah gelombang pertemuan ini berakhir, daftar tugas yang diberikan oleh Tuan Yan muncul di situs web resmi internal Aliansi Kapak Raksasa. Benar, Aliansi Kapak Raksasa sudah memiliki situs web resmi internal. Dan telah menyiapkan mekanisme promosi internal, mekanisme penilaian, dan serangkaian aturan dan peraturan. Ini seperti kerangka pengaruh besar yang terorganisir dengan baik. Begitu daftar tugas ini keluar, lebih dari 3.000 miliar anggota aliansi hampir gempar. Apakah ada hal sebaik itu? Pergi ke Bima Sakti untuk menjelajahi urat tambang, dan Anda bisa mendapatkan robot tempur cerdas tingkat galaksi yang canggih. Atau hanya setingkat pikometer. Kekuatan saya hanya setingkat galaksi. Mungkin butuh setidaknya ribuan tahun untuk menembus tingkat galaksi. Jika saya bisa memiliki robot tempur Pimi tingkat Xinghe terlebih dahulu, keamanan dan efektivitas tempur saya akan langsung berubah. Jika kita mundur selangkah, bahkan jika kita tidak menemukan urat logam langka, kita ambil inisiatif untuk membeli logam langka di pasar alam semesta, dan jika kita dapat menukarkannya dengan robot tingkat pikometer, itu akan menjadi keuntungan besar, dan anggota aliansi yang telah menyelesaikan tugas akan mendapatkan kualifikasi promosi prioritas. Yang paling menyentuhku adalah pemimpin bahkan memberikan cuti 3 tahun, memungkinkan kami untuk kembali ke tanah air, kembali ke planet asal kami dengan bebas, mengunjungi kerabat dan teman. Ngomong-ngomong, aku juga bisa mengumpulkan sekelompok bawahan di planet asalku untuk pergi ke galaksi Bima Sakti bersamaku untuk menjelajahi urat mineral. Lagi pula, ada lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan. Baiklah. Sudah waktunya untuk kembali dan berpura-pura berdamai. Dulu, wanita itu meremehkanku dan menyesali pernikahannya di depan umum, menyebabkan seluruh keluargaku menderita penghinaan. Sekarang aku adalah putra pewaris, telah menembus tingkat ketiga tanah suci, memperoleh jantung elemen, dan berkultivasi untuk menembus tingkat ke-6 galaksi. Dia juga memperoleh warisan penguasa. Kekuatannya telah lama berubah, dan dia bergabung dengan Tiandao Shengzi dan menjadi kapten aliansi kapak raksasa. Dia memiliki pangkat militer reguler di galaksi pusat dan dapat dengan bebas memasuki planet beradab tingkat ke-7. Si Mensue, kau pasti akan menyesalinya. Seorang santo pewaris muda berkata dengan wajah penuh kengganan. Dia menarik napas dalam-dalam. Bertahun-tahun kerja keras, hanya untuk hari tamparan di muka ini. Jika tidak, dia tidak akan pernah menantang batas potensinya berkali-kali tanpa mempedulikan hidup dan mati. Di balik setiap pria yang bekerja keras, selalu ada wanita yang pernah meremehkannya. Kesadaran yang menyakitkan. Eksplorasi urat planet sebenarnya adalah tugas yang memakan waktu dan tenaga. Peralatan deteksi profesional perlu disiapkan, menara sinyal planet perlu dibangun, dan koordinat ruang planet perlu ditandai. Setelah urat mineral langka ditemukan, penambangan dan penggalian diperlukan. Kemudian kita harus menginvestasikan tenaga kerja dan sumber daya material. Jika Chen Yuan melakukan hal yang rumit ini sendirian, bahkan jika dia memiliki tingkat kultivasi penguasa kosmik yang tak terkalahkan, dia mungkin akan menatap kosong. Tetapi dengan 3.000 miliar pekerja, semua ini menjadi sangat mudah.
Dan 3.000 miliar pekerja ini semuanya memiliki kultivasi yang baik dan kuat. Mereka dapat membawa sekelompok bawahan dan mengembangkan sekelompok pasukan. Tingkat kultivasi tidak perlu terlalu tinggi, tingkat bintang atau tingkat langit berbintang saja sudah cukup. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan menggunakan model MLM untuk memanen bawang prei. Dengan cara ini, lebih banyak orang akan datang bekerja untuk saya. Keesokan harinya, Chen Yuan membawa Lan Xingyue dan menaiki formasi teleportasi bintang. Pada saat yang sama, banyak putra suci pewaris juga menggunakan formasi teleportasi untuk pergi dan kembali ke galaksi asal mereka. Meskipun identitas mereka mungkin tidak terlalu mencolok di bintang anak suci. Lagi pula, planet peradaban tingkat 7 seringkali penuh dengan penguasa. Galaksi tidak sebaik anjing. Bahkan alam semesta yang terhormat pun dapat melihat beberapa dari mereka dari waktu ke waktu. Jika itu di planet peradaban tingkat 3 dan tingkat 4, penguasa alam semesta mungkin tidak dapat melihatnya sekalipun dalam puluhan ribu tahun. Bahkan kelas Xinghe adalah sosok di tingkat penguasa. Kembali ke galaksi asal mereka sebagai putra warisan mereka. Pasti orang yang patut diperhatikan. Tidak masalah sama sekali. Chen Yuan juga memahami keinginan batin mereka untuk berpura-pura. Jadi mari kita berlibur selama 3 tahun dulu. Ngomong-ngomong, aku juga perlu istirahat untuk kembali ke bumi. Kamu harus menyisakan waktu untuk percintaan, kan? Sambil memotong daun bawang, jangan lupa untuk menikmati hidup. Waktu berlalu. Sudah setengah bulan. Hari ini, Akademi di Kun Xinghe. Banyak siswa Tianjiao dari peradaban tingkat 5 membicarakannya. Banyak siswa mendiskusikan anekdot tentang talenta-talenta terbaik itu. Sudah dengar? Sentong Shengzi telah berhasil kembali ke Kunxing. Dia telah kembali dari ujian tanah suci warisan. Dengan kekuatan kultivasinya, dia telah menembus ke tingkat galaksi pertama. Sungguh menakutkan. Kudengar dia bahkan menembus ke tanah suci warisan tingkat kelima. Ini terlalu menakutkan. Seperti yang diharapkan dari seorang murid langsung dari penguasa tertinggi, dia memang sangat jahat. Dia telah mencapai tingkat galaksi sebelum berusia 5.000 tahun. Ini terlalu luar biasa. Dia pasti memiliki kualifikasi seorang penguasa tertinggi. Mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid penguasa tertinggi di masa depan. Seorang penguasa tertinggi, bahkan penguasa tertinggi yang tak terkalahkan. Ada juga Santa Roh Naga, yang tampaknya telah kembali. Kudengar dia juga telah menembus tingkat galaksi, dan sebanding dengan putra mata dalam. Akademi Kun Xinghe kami sangat ramai akhir-akhir ini. Ribuan santo pewaris telah kembali dan langsung menjadi murid inti Akademi Galaksi. Sebagian besar santo pewaris ini sudah menjadi pembangkit tenaga tingkat galaksi, dan hanya sedikit yang belum menembus tingkat Xinghe. Kudengar masih ada beberapa Tianjiao yang langsung menjadi murid peradaban tingkat 6, yaitu siswa Xinghe. Aku tidak akan membahas ini. Itu terlalu jauh dari kita. Siswa inti adalah tujuan kita. Ada jutaan siswa di luar, dan mereka sama sekali tidak dianggap serius. Hanya dengan menjadi siswa inti kita bisa mendapatkan sumber daya kultivasi terbaik. Beberapa hari yang lalu ada seorang bijak hitam yang dipromosikan secara luar biasa menjadi siswa inti. Kudengar meskipun bijak hitam itu tidak menjadi bijak pewaris, dia sangat berbakat, tidak kalah dengan bijak pewaris biasa. Dia masih memahami inti badai dan masih merupakan murid terdaftar dari Yang Mulia Tianfeng, dan kekuatannya telah menembus tingkat kelima galaksi, yang merupakan ketinggian yang belum dicapai oleh banyak bijak pewaris. Hei, lihat, siapa itu? Tepat ketika sekelompok siswa yang bergosip membicarakannya. Aku melihat dua pria tampan dengan penampilan gagah dan berwibawa perlahan berjalan ke lapangan kampus. Salah satunya berpakaian biru dan yang lainnya hitam. Pria biru itu bermata tajam, dan pria berpakaian hitam itu elegan. Itu putra mata dalam memang luar biasa, dan yang mengikutinya pasti putra kegelapan. Seperti yang diharapkan, burung-burung yang sejenis berkumpul bersama dan orang-orang membentuk kelompok. Para jenius hanya bermain dengan para jenius. Hei Fan menikmati kekaguman dan pembicaraan orang lain. Meskipun ia berasal dari latar belakang sederhana, berkat statusnya sebagai murid terdaftar Yang Mulia Tianfeng, ia masih bisa bergaul dengan mudah di Akademi Sungai Wensing tingkat 5. Dan dalam 10 tahun terakhir, ia dapat dikatakan telah memulai transformasi kualitatif dan memperoleh peluang yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, sosok yang familiar menarik perhatiannya. Sui Mengrou. Sungguh jalan yang sempit menuju musuh. 10 tahun telah berlalu, dan kau masih berada di peringkat ke-10 bintang. Benar saja, kau sama sekali tidak berkembang. Selain ketampananmu, kau tidak menonjol di antara jutaan siswa dari sekolah lain. Sosok sederhana sepertimu, selirmu, aku khawatir aku sudah melupakanmu. Dulu aku memberimu kesempatan untuk menjadi istri pertamaku, tetapi kau menyesali pernikahan itu dan mempermalukanku.
Sekarang, kau tidak mampu lagi membiayaiku. Bahkan jika kau menjadi selirku, aku masih harus mempertimbangkannya. Sebaliknya, Yan Xiaowu, jenius klan api di sebelahmu, memiliki bakat yang lebih luar biasa. Dia telah menembus ke tingkat kedua galaksi hanya dalam 10 tahun. Tampaknya ada harapan bahwa dia akan dipromosikan menjadi siswa inti dalam penilaian akademi berikutnya. Heilong Shengzi hendak berlari menghampiri Yan Xiaowu untuk menyapa. Petik 2. Saat Sentong Shengzi melihat Yan Xiaowu, dia tiba-tiba membeku. Api. Dewi Roh Api. Bab 1414. Dia tidak akan pernah melupakan betapa mempesonanya Dewi Api. Di akhir ujian warisan, Dewi Roh Api berhasil melewati malapetaka ilahi penguasa tertinggi, dan menembus ke tingkat ke-6 penguasa tertinggi dengan kekuatan kultivasinya. Sekarang dia telah menjadi Jenderal Bintang 2 dari Aliansi Kapak Besar Pasukan Ekspedisi, bertanggung jawab atas pasukan juta. Dan Dewi Roh Api masih berada di 10 besar daftar surga, dan dia adalah sosok yang telah memasuki tempat suci ke-8. Bagaimana mungkin orang yang tak tertandingi dan mempesona seperti itu muncul di Akademi Dikun Xinghe biasa? Tidak, dia bukan Dewi Roh Api. Dia hanya memiliki kultivasi tingkat kedua galaksi, dan dia baru saja menembus, dan dia bahkan tidak memiliki napas yang stabil. Dia jelas bukan Dewi Roh Api. Tapi, mengapa mereka terlihat sangat mirip? Tidak hanya penampilan mereka hampir identik, tetapi bahkan napas dan jiwa mereka hampir sama. Apakah dia? Shengzi Sentong tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Ketika Dewi Roh Api melewati bencana dan mencapai terobosan, bahkan Kaisar Dewa Alam Semesta turun secara pribadi. Ada desas-desus bahwa Dewi Roh Api adalah reinkarnasi dari kekuatan kuno, dan dia adalah Kaisar Dewa setengah langkah di kehidupan sebelumnya, dan dia adalah guru dan saudara perempuan permaisuri Xuanling. Tetapi roh sejatinya hilang sebagian. Mungkinkah gadis di depanku adalah reinkarnasi dari roh sejati yang hilang itu? Tentu saja, ini hanya tebakan. Tidak ada bukti. Atau mungkin mereka hanya mirip. Lagi pula, alam semesta begitu luas sehingga tidak ada yang mengejutkan. Apakah dia ada hubungannya dengan Dewi Roh Api atau tidak, dia dianggap kelas atas dalam hal kecantikan, dan sosoknya bahkan lebih seksi. Jika putraku dapat memenangkan hatinya dan menikahinya, mungkin di masa depan roh sejatinya akan bangkit, dan itu akan memberiku kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika aku mundur 10.000 langkah dan mengatakan bahwa putraku salah dalam penilaiannya, itu sama sekali bukan kerugian. Lagi pula, ada seorang wanita cantik yang persis seperti Dewi Wuling. Jika aku bisa menerimanya, itu akan menjadi semacam kepuasan batin. Shengzi Sentong melangkah maju. Diameter menghampiri Yan Xiaowu. Siapa namamu? Ketika Yan Xiaowu mendengar ini, dia segera mundur selangkah, sedikit bingung. Saudara Sentong, namanya Yan Xiaowu, dia putri dari klan Suilan Xinghuo, dan dia berasal dari tempat yang sama denganku. Kakaknya juga putra penerus kelas ini. Hei Fan berinisiatif memperkenalkan. Dia agak merasakan bahwa putra Tianjiao yang tak tertandingi dengan pupil mata yang dalam tampaknya tertarik pada Yan Xiaowu. Jika demikian, dia bisa mundur selangkah. Lagi pula, di Akademi Galaksi yang besar ini, tidak banyak jenius wanita lain. Mengapa repot-repot mencari masalah dengan putra bermata dalam yang menjanjikan hanya karena seorang wanita? Dan latar belakang keluarga Yan Xiaowu hanya bisa dianggap biasa saja. Oh, apakah namanya Yan Xiaowu? Aku tidak tahu apakah dia sudah menikah. Apakah dia seorang biksu yang tak tertandingi? Dia mungkin tidak punya. Yan Xiaowu belum menikah, dan dia belum pernah menjalin hubungan. Dia mungkin tidak punya kekasih. Dalam hal ini, dia relatif murni. Jika kakak Sentong tertarik, aku bisa segera mengirim seseorang untuk melamar Raja Api dari klan Api. Jika Yan Xiaowu bisa diterima sebagai selir oleh kakak Sentong, klan Api akan sangat gembira. Kata Heikin dengan wajah menjilat. Dia bahkan menjadi germo. Meskipun dia adalah murid yang mulia Tian Feng, dia hanya murid terdaftar dan tidak begitu dihargai. Dan putra mata dalam adalah pewaris pribadi penguasa. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Selain itu, ada desas-desus bahwa penguasa asal mungkin akan melewati malapetaka ilahi yang mulia, dan jika cobaan itu berhasil, itu akan menjadi adegan lain. Dan Sentong Shengzi berprestasi baik di tanah suci warisan. Aku sudah menerima surat undangan dari Akademi Wen Xinghe tingkat 7. Masa depan bahkan lebih tak terbatas. Layak untuk berteman. Tidak boleh menyinggung. Oh. Jika memang begitu, aku akan merepotkan kakak Hei, tapi aku tidak ingin menjadikannya selir, aku ingin menikahinya sebagai istriku. Aku bersedia membuat 9 surat dan 18 janji temu, dan mengumumkan kepada seluruh Kun Xinghe bahwa aku akan secara resmi menikahinya. Begitu putra mata dalam mengatakan ini. Banyak sekali siswa Tianjiao yang terkejut di tempat.
Ini adalah putra mata dalam. Ia dapat disebut sebagai sosok penjahat tingkat tinggi yang tak tertandingi, dan ia juga tangan kanan penguasa. Betapa terhormatnya statusnya. Untuk benar-benar menikahi Yan Xiaowu, seorang gadis kecil yang kuat dari planet beradab tingkat ketiga. Nasib sial macam apa yang menimpa Yan Xiaowu? Bagaimana mungkin dia disukai oleh putra mata dalam? Sekelompok kultivator wanita arogan dari sekte luar langsung mulai iri, cemburu, dan benci. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengenalmu. Kapan aku setuju untuk menikahimu? Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Ada juga wanita jahat, bukan giliranmu untuk ikut campur dalam urusanku. Kata Yan Xiaowu sedikit marah. Saudari Xiaowu, tahukah kau betapa hebatnya status dan bakat kakak Sentong? Dia lebih dari cukup untukmu. Jangan bersulang atau minum anggur mahal. Xiaowu, ayo pergi. Saat ini, Sui Mengrou, yang sudah merasa sedikit tidak nyaman, menarik lengan Yan Xiaowu dan ingin pergi. Hei Yuan langsung marah. Sui Mengrou, apa kau berhak bicara di sini? Dasar jalang, aku sarankan kau jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri, dan hati-hati, nanti aku akan membuatmu kewalahan. Kau, snap. Hei Bai hendak memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah. Tiba-tiba sebuah sekop berat menghantam pipinya dengan keras. Sekalipun ia menguasai hukum sistem angin dan secepat kilat, ia tetap tidak bisa menghindarinya. Pukulan berat itu membuatnya terlempar ratusan meter. Di tanah besi hitam yang keras, ia berguling puluhan kali sebelum berhenti, wajahnya bengkak karena pukulan itu. Diam, bukan giliranmu untuk bicara tentang tuan muda ini. Karena yang mulia Tian Feng, aku berteman denganmu. Aku tidak menyangka kau akan menindas pria dan wanita seperti ini dan mengamuk. Ini penghinaan terhadap gaya Akademi Kun Sing Heku. Pergi. Banyak orang tidak ingin melihatmu lagi. Hei Wan langsung dipukul dan dipaksa pergi. Sanjungan itu seperti tamparan di kaki kuda, dan di bawah pengawasan semua orang, ia dihantam wajahnya oleh putra bermata dalam di depan umum. Sungguh memalukan. Mengapa ada orang yang bisa mempermalukanku? Aku adalah murid yang mulia semesta. Tunggu saja, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Saudari Xiaowu, maaf. Aku tidak tahu Hei Qin adalah orang seperti itu. Mungkin kau salah paham. Aku tidak bermaksud menikah atau menjual secara paksa. Aku sangat menghormati keputusanmu, dan aku tidak akan pernah memaksamu. Aku hanya jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Kau bisa menolakku, tapi kuharap kau bisa memberi kita kesempatan untuk saling mengenal. Dan aku akan membiarkanmu melihat ketulusanku. Kata Sentong Sengzi dengan tulus. Perilaku dan gayanya benar-benar berlawanan dengan perilaku kasar Hei Fan barusan. Bisa dibilang sopan dan ramah. Yan Xiaowu sedikit bingung. Sejujurnya, dia tercengang. Sentong Sengzi tampak sangat masuk akal di permukaan, tetapi sebenarnya, ucapan-ucapan ini juga memberikan banyak tekanan padanya. Tak perlu dikatakan lagi apa statusnya di Akademi di Kun Sing He. Dan Yan Xiaowu hanyalah murid luar. Betapa besar perbedaannya. Jika Yan Xiaowu benar-benar menolak, dia tidak tahu penindasan dan pengucilan seperti apa yang akan dia terima. Semua orang akan marah karena Yan Xiaowu tidak tahu bagaimana cara merayunya. Tekanan tak terlihat semacam ini memudahkan untuk mendorong orang ke dalam situasi putus asa. Dia sama sekali tidak punya pilihan. Bab 1415. Suasananya suram dan mencekik. Semua orang iri dengan keberuntungan Yan Xiaowu. Mungkin hanya dia sendiri yang merasa gelisah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Karena lebih dari 10 tahun yang lalu, dia sebenarnya diam-diam jatuh cinta pada seseorang. Hanya saja orang itu sekarang adalah orang yang sangat berpengaruh di alam semesta. Menjadi putra langit yang paling terhormat. Tapi dia hanyalah murid luar dari Akademi Wen Xing He tingkat 5. Perbedaan statusnya terlalu besar, dia secara bertahap tidak berani berharap terlalu tinggi. Tapi terkadang emosi seringkali di luar kendali. Mengetahui bahwa kau tidak bisa mendapatkannya, terkadang kau tidak bisa menahan diri untuk merindukannya. Boom! Tepat ketika dia sangat malu. Di puncak halaman tertinggi Akademi Galaksi, sebuah lonceng tiba-tiba berbunyi. Boom, 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 boom. Ini, 9 dentingan lonceng suci. Ya Tuhan, apakah ada orang hebat yang datang ke Akademi Galaksi kita? Tentu saja itu benar. Lonceng suci perguruan tinggi ini belum pernah berbunyi 9 kali selama puluhan ribu tahun. Terakhir kali berbunyi 9 kali, seorang tokoh terhormat tingkat tinggi dari alam semesta datang. Bahkan penguasa asal pun menggunakan penghormatan berlutut tertinggi. Penguasa berlutut untuk menyambut. Apa-apaan orang besar ini sampai mendapat sambutan setingkat itu. Banyak cendekiawan membicarakannya. Pada saat ini,
sebuah suara agung terdengar di kehampaan. Sampaikan perintah guru, semua murid Akademi Galaksi, baik dari sekte luar, sekte dalam, atau siswa inti, termasuk semua guru, berkumpullah di alun-alun susunan teleportasi langit berbintang, dan bersiaplah untuk berlutut menyambut kedatangan anggota berpangkat tinggi dari aliansi ras manusia. Suara agung yang berasal dari penguasa itu menyebar dalam sekejap. Menyebar ke seluruh Akademi Galaksi, puluhan juta kilometer persegi. Sesaat, semua siswa menengadah dan bergerak, dan menjadi sangat bersemangat. Ini adalah anggota berpangkat tinggi dari ras manusia. Sialan kau! Status ini tampaknya lebih mulia daripada penguasa alam semesta yang terhormat puluhan ribu tahun yang lalu. Terakhir kali penguasa tertinggi berlutut untuk menyambutnya. Kali ini, saya khawatir puluhan juta siswa Akademi Galaksi akan berlutut untuk menyambut mereka secara bersama-sama, benarkan? Apakah ini wajah bos supernya? Sekarang setelah Overlord of Origin mengeluarkan perintah, mereka harus mematuhinya. Saudari Xiao Wu, ikutlah denganku, aku akan membawamu ke area inti. Mungkin kau akan berkesempatan melihat sikap para penasihat tingkat tinggi aliansi ras manusia. Umumnya orang kuat di level ini setidaknya adalah seorang terhormat tingkat atas alam semesta. Belum lama ini, para pemimpin tertinggi aliansi Terran mengadakan pertemuan reformasi militer. Mereka mungkin harus merekrut sejumlah besar talenta tempur militer dari planet-planet yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dan membentuk armada galaksi untuk meningkatkan kemampuan tempur terpadu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Begitu talenta yang dilatih oleh Akademi Galaksi bergabung dengan Armada Galaksi, mereka akan memiliki kesempatan untuk menerima perawatan dan pelatihan khusus, dan menerima pasokan sumber daya kultivasi yang besar, sertifikat, dan akun planet beradab tingkat 5. Kau seharusnya tahu berapa banyak siswa Tianjiao yang lahir di planet beradab tingkat 3 dan 4 telah menghabiskan hampir separuh hidup mereka berjuang untuk cita-cita ini. Planet beradab tingkat 5 mewakili lebih banyak sumber daya, lingkungan kultivasi yang lebih baik, bidang pandang yang lebih luas, dan lingkaran yang sama sekali berbeda. Sentong Sengzi berkata dengan cara yang persuasif dan meyakinkan. Tidak perlu, Yang Mulia Sentong Sengzi, dengan identitas saya tidak pantas untuk berhubungan dengan orang yang begitu mulia. Yan Xiaowu menyatakan penolakannya. Haruskah saya berlutut untuk memberi hormat kepadanya, atau mencari tempat yang lebih baik untuk berlutut? Saya tidak mengerti. Sebenarnya, dia tidak suka sanjungan dan sanjungan. Hanya saja sekarang sebagai murid Akademi Galaksi, dia harus mematuhi perintah penguasa. Baiklah, jika kamu membutuhkan bantuan dariku, datanglah kapan saja. Sentong Sengzi meninggalkan kata-kata ini. Seketika itu juga, ia melesat menembus udara. Pada saat ini, langit di atas seluruh Akademi Galaksi. Tak terhitung banyaknya siswa Tianjiao melompat ke langit satu demi satu, terbang di angkasa, seperti pergi ke pasar, dan terbang menuju formasi teleportasi langit berbintang. Saya khawatir jika saya datang terlambat, saya tidak akan bisa melihat wajah bos. Akademi Dikun Xinghe, sebagai akademi pertama di planet beradab tingkat kelima, tentu saja memiliki susunan teleportasi bintang. Saat ini, sudah ada banyak sekali siswa inti, guru tingkat Xinghe, termasuk beberapa dekan tingkat penguasa sekolah dasar, wakil presiden perguruan tinggi, dan lain-lain, semuanya berlutut di depan formasi teleportasi langit berbintang. Mereka tampak begitu hikmat dan khusyuk. Bahkan tokoh utama di Kunstar, penguasa asal yang tak tertandingi keagungannya, sebenarnya berlutut di depan formasi teleportasi. Ekspresinya hikmat dan penuh hormat, tidak berani lengah sedikit pun. Jiwa hitam, pupil mata yang dalam, termasuk banyak siswa Tianjiao melihat pemandangan ini, dan segera melangkah maju dan berlutut. Aku tidak tahu siapa anggota aliansi berpangkat tinggi ini. Asal-usul penguasa akan melewati bencana dan menembus eksistensi penguasa alam semesta. Dia bahkan menggunakan standar tertinggi berlutut untuk memberi hormat. Ini benar-benar menakutkan. Aku samar-samar mendengar beberapa gosip. Aku mendengar bahwa orang ini ada, tetapi dia adalah murid langsung Kaisar Dewa Kosmik, dan latar belakangnya tidak terduga. Tidak heran asal-usul penguasa begitu hormat. Tepat ketika sekelompok siswa sedang membicarakannya. Tiba-tiba, aura menakutkan turun. Namun, aura menakutkan ini tidak berasal dari susunan teleportasi, tetapi dari arah lain akademi. Saat pria kuat ini turun, elemen angin yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat aktif. Ini, Yang Mulia Tianfeng. Kami telah melihat Yang Mulia Tianfeng. Guru, Anda akhirnya muncul. Heikin menutupi pipinya dengan kegembiraan, merasa bahwa saat Yang Mulia Tianfeng muncul, pinggangnya langsung tegak. Yuan Qi telah bertemu kakak senior Tianfeng. Penguasa Yuan Qi sebenarnya adalah kakak senior Yang Mulia Tianfeng. Tidak heran Yang Mulia Tianfeng selalu memberikan perhatian khusus kepada Dikun Xinghe. Akademi Dikun Xinghe juga bersedia membuat pengecualian untuk mempromosikan murid-murid terdaftar Yang Mulia Tianfeng.
Saudara Yuan, saya kebetulan lewat di Kunsing, dan saya mendengar kabar bahwa para penasihat tingkat tinggi dari aliansi ras manusia akan segera datang. Tidak ada orang kuat setingkat prajurit. Terima kasih, kakak senior Tianfeng, atas penjagaan lapangan. Penguasa asal mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Para siswa dari Akademi di Kunsinghe berkumpul satu demi satu. Di lapangan yang luas ini, hampir 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar, dan lebih dari 1.000 juta orang berlutut. Mungkin Yang Mulia Tianfeng adalah satu-satunya yang hadir, dan dia tidak berlutut. Dia adalah Yang Mulia alam semesta, dengan status dan kedudukan yang terhormat, bahkan jika dia menghadapi kedatangan orang-orang tingkat tinggi dari aliansi ras manusia, dia tidak perlu berlutut untuk menyambut mereka. Saat ini, seberkas cahaya yang sangat terang menyala di susunan teleportasi di langit berbintang. Ruang angkasa bergetar. Bumi berguncang. Detik berikutnya. Di dalam formasi teleportasi besar, 4 sosok, 1 pria dan 3 wanita, perlahan berjalan keluar dari formasi teleportasi. Pria itu mengenakan pakaian putih, tampan dan gagah, dengan penampilan luar biasa, auranya terkendali, dan tidak terlihat tingkat kultivasinya sama sekali. Kedua wanita itu mengenakan jubah hitam, wajah mereka tidak terlihat jelas. Wanita lain berada di ujung. Detik berikutnya. Tekanan dari 2 aura mengerikan yang luar biasa menyapu. Apakah ini Yang Mulia tak terkalahkan? Wajah Yang Mulia Tianfeng memucat sesaat, dan dia ketakutan di tempat. Itu tidak lain adalah 2 Yang Mulia alam semesta tak terkalahkan yang turun bersamaan. Yang lebih menakutkan adalah mereka dikendalikan oleh pemuda berbaju putih itu. Menganalisis kedua Yang Mulia dari posisi mereka, tampaknya mereka hanyalah pengawal. Ini terlalu menakutkan. Bab 1416. Tunggu sebentar, kenapa anak laki-laki ini terlihat familiar? Venerable Tianfeng mengerutkan kening. Dia benar-benar terlihat semakin familiar. Saat Chen Yuan keluar dari formasi teleportasi. Saat dia benar-benar terlihat jelas. Beberapa orang yang dulu mengenal Chen Yuan langsung terkejut. Jiwa hitamnya mengerikan. Yan Xiaowu terkejut. Sui Mengrou ketakutan. Venerable Tianfeng terkejut. Semua Sui Lansing, yang sebelumnya mengenal bakat Chen Yuan, terkejut secara kolektif. Sesak napas. Petrokimia. Kaku. Ini, bagaimana mungkin, Chen Yuan, seorang bajingan, dia sebenarnya adalah anggota Dewan Tingkat Tinggi dari aliansi ras manusia. Bahkan seorang ahli kekuatan terhormat ingin menjadi pengawalnya. Aku sangat ingin berlutut di depan pencuri anjing ini. Tidak. Ini sangat memalukan bagiku. Mentalitas hati hitamnya meledak. Meskipun dia sudah mendengar bahwa Chen Yuan telah membuat prestasi luar biasa di Tanah Suci Warisan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melebih-lebihkan sampai sejauh ini. Dan itu hanya didengar, belum disaksikan. Melihat adalah percaya. Dia tidak memiliki konsep yang jelas tentang putra langit dalam pikirannya. Persepsinya terbatas. Tetapi pada saat ini, pemandangan semua siswa di Akademi Wensinghe tingkat 5 berlutut bersama untuk menyambutnya masih sangat menggugah jiwanya. Dia berpikir bahwa dia bisa menghancurkan Chen Yuan dengan memuja Yang Mulia Semesta sebagai gurunya, tetapi siapa sangka bahwa setelah lebih dari 10 tahun, dia akan berlutut di depannya seperti anjing. Ah Tuhan, mengapa kau begitu tidak adil? Hei Yuan mulai meraung liar dalam hatinya. Pada saat ini, Yang Mulia Tianfeng bahkan lebih bingung. Aku ingat dulu, dia sebenarnya ingin menjadikan Chen Yuan sebagai muridnya. Sebelum Chen Yuan masuk dalam daftar semesta, dia sudah memperhatikan Chen Yuan. Saat itu, Chen Yuan telah memenangkan peringkat nomor 1 dalam kompetisi semesta bintang biru, dan dia telah menunjukkan keunggulannya. Tetapi mengingat bahwa orang ini sengaja melakukan pengaturan pertandingan dan mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang. Itu membangkitkan kemarahan banyak netizen galaksi. Selain itu, ia gegabah, suka memanfaatkan peluang, tidak memiliki kemauan yang kuat, dan tidak memiliki banyak ketekunan, sehingga Yang Mulia Tianfeng menyimpulkan bahwa prestasi Chen Yuan di masa depan akan terbatas. Jadi, alih-alih menerima Chen Yuan, dia menerima si kekasih gelap. Tapi setelah Chen Yuan masuk dalam daftar alam semesta, dia sudah sedikit menyesalinya. Jadi dia datang sendiri ke Sui Lansing, bersedia menerima Chen Yuan sebagai muridnya. Tapi anak ini malah menolak. Seekor semut yang saat itu hanya kultivasi tingkat bintang, malah menolak Yang Mulia alam semesta untuk menerimanya sebagai murid. Terlalu lancang. Jadi Yang Mulia Tianfeng tidak bersikeras menerimanya dengan begitu tidak tahu malu. Tapi sekarang, tidak lama setelah ujian warisan berakhir, dia malah Yang Mulia tak terkalahkan menjadi pengawal. Juga menjadi anggota berpangkat tinggi dari ras manusia. Astaga! Maaf untuk pertama kalinya. Kebaikan. Putra Langit datang, kenapa kau tidak berlutut? Aku melihat Yang Mulia Gu Ying melangkah maju.
Sebuah paksaan mengerikan dari domain 5 elemen menekan Yang Mulia Tianfeng dengan kuat. Ruang membeku seketika. Yang Mulia Tianfeng hanya merasakan tekanan yang bisa menghancurkan sebuah bintang, dan tiba-tiba tekanan itu menekannya. Bahkan domain anginnya sendiri, kerajaan dewa, tampaknya hancur. Mengerikan. Sangat menyesakkan. Di depan pria sekuat itu, bahkan dia, seorang penguasa tingkat 2 dari Yang Mulia, harus menyerah. Saya. Petik 2. Tianfeng, beri hormat kepada Tuan Senator. Saya melihat Yang Mulia Tianfeng berada di bawah tekanan, dan akhirnya berlutut dengan satu lutut, membungkuk dan memberi hormat. Pemandangan ini menghancurkan mata banyak siswa Tianjiao. Bocah berpakaian putih itu bahkan membuat Yang Mulia Semesta berlutut dan memberi hormat. Hei Qin benar-benar bingung. Guru, mereka semua membungkuk kepada Chen Yuan. Tiba-tiba itu tidak tampak begitu memalukan. Bahkan Yang Mulia Semesta berlutut. Dia adalah pria tingkat galaksi, jadi berlutut bukanlah masalah besar. Tentu saja, selama Anda melepaskan beban, Anda akan merasa sangat rileks. Saya adalah dekan dari Sekolah Tinggi Xinghe, dan juga asal mula guru di Kun Xinghe. Saya akan memimpin semua siswa Sekolah Tinggi Xinghe di Kun untuk menemui Anda, Tuan Senator. Kami memberi hormat kepada Bapak Senator. Salam hormat, Bapak Senator Gelombang. Chen Yuan memandang pemandangan orang-orang yang berlutut dan memberi hormat di depannya. Sejujurnya, agak membingungkan. Dan dia juga mengenali banyak kenalan. Bukankah pria itu seorang pria hijau? Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, pemuda ini tampaknya jauh lebih tercerahkan dari sebelumnya. Saat bertemu, kau bisa berlutut dan memberi hormat. Benar saja, ia bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Seorang pria yang melakukan hal-hal hebat. Hei! Bukankah ini Yang Mulia Tianfeng? Cepatlah, kau dan aku hampir menjadi guru dan murid saat itu, bagaimana mungkin kita membungkuk kepada generasi muda seperti ini? Dengan lambaian tangan Chen Yuan, sebuah kekuatan hukum yang tak terlihat menarik Yang Mulia Tianfeng ke atas. Hukum angin tingkat kelima. Ini. Terkejut. Yang Mulia Tianfeng benar-benar terkejut dengan gelombang ini. Dia adalah karakter tingkat 2 dari Yang Mulia Semesta, yang ahli dalam kekuatan supernatural tipe angin, dan dia hanya memahami hukum angin hingga tingkat keempat. Tetapi hanya dalam 10 tahun, Chen Yuan benar-benar memahami hukum angin hingga tingkat kelima. Astaga! Apakah ini keterlaluan? Mungkinkah kekuatan Chen Yuan saat ini telah melampaui kekuatanku? Menyesal. Aku benar-benar menyesal. Seandainya Chen Yuan bisa berada di bawah komandonya tahun itu. Sekalipun hanya seorang guru dalam nama, sekarang Chen Yuan telah bangkit, dia pasti akan berkembang pesat. Yang terpenting bukanlah sekarang, tetapi nanti. Sekarang Chen Yuan sudah begitu hebat, jika dia diberi puluhan ribu tahun, apakah itu masih sepadan? Awalnya, Tuan Agung, saya datang ke sini hari ini, dan saya tidak melihat peristiwa besar apapun. Saya hanya datang ke Bintang Dikun untuk mengunjungi beberapa teman. Anda membiarkan mereka pergi, dan tidak perlu memberikan hadiah sebesar ini. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Ikuti dekret senator. Bisakah saya hanya berkunjung? Ya, Tuan, saya akan bertindak sebagai pemandu Anda sendiri. Asal mula sikap Tuan Agung adalah kerendahan hati. Sebenarnya, dia juga berpikir untuk menjadikan Chen Yuan sebagai muridnya saat itu. Hanya tertunda karena sesuatu. Tetapi dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Beberapa hal ditakdirkan untuk tidak memiliki nasib seperti ini. Sekarang Anda telah melewatkannya, Anda tidak perlu memaksakannya. Ikuti saja hati Anda dan akui posisi Anda saat ini. Di alam semesta yang luas, yang kuat dihormati. Seleksi alam, survival of the fittest. Beberapa orang terlahir sebagai raja. Sekalipun dia hanya seekor semut saat itu, jika dia melampaui Anda sekarang, dia memang telah melampaui Anda. Kita harus memperbaiki mentalitas kita. Kita tidak pernah bisa hidup di masa lalu, kita harus hidup di masa kini. Sadar akan kenyataan, mereka yang mengetahui urusan terkini adalah pahlawan. Yan Xiaowu. Tingkat kesukaan plus 20. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Selama bertahun-tahun ini, setiap kali Yan Xiaowu berlatih, transformasi Shenhuo, dia tanpa sadar akan memikirkan Chen Yuan. Karena latihan ini diberikan kepadanya oleh Chen Yuan. Akibatnya, kekuatan kultivasinya meningkat secara signifikan hanya dalam 10 tahun. Ketika Chen Yuan baru saja pergi, tingkat kesukaannya terhadap Chen Yuan sebenarnya hanya sedikit. Tetapi seiring berjalannya waktu, He Sui Mengrou sesekali menyebarkan berita tentang Chen Yuan. Dia tidak tahu kapan dia mulai memperhatikan Chen Yuan secara perlahan. Dan tingkat kesukaannya terus meningkat. Itu telah mencapai tingkat cinta di hatinya. Mungkin perempuan memang seperti ini. Terkadang Anda tidak perlu bertemu orang sungguhan,
Anda hanya perlu melihat orang lain bersinar di video untuk jatuh cinta pada orang lain. Inilah alasan yang sama mengapa dia jatuh cinta pada Chen Yuan karena dia sering mendengar tentang perbuatan luar biasa Chen Yuan. Dan sekarang, pemandangan Chen Yuan yang tiba di Galaxy Academy benar-benar membuat jantungnya berdebar kencang. Itu Chen Yuan, dia muncul, tapi dia terlalu mempesona. Tatapan Sui Mengrou selembut air, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan minder di dalam hatinya. Bab 1417. Sui Mengrou. Tingkat kesukaan +1. Sui Mengrou. Tingkat kesukaan +1. Sui Mengrou. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 99 poin. Ding. Objek yang dijilat anjing, Sui Mengrou, telah menembus 99 poin tingkat kesukaan, dan memberikan hadiah kepada tuan rumah berupa +3000 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 35.030.000. Semuanya bangun, berhenti berlutut. Dengan satu tangan di punggungnya, Chen Yuan menghadap para siswa Akademi Galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan berkata dengan nada datar. Meskipun suaranya tidak keras, suara itu terdengar sangat jelas di telinga setiap siswa. Pada saat ini, seluruh siswa Akademi Kun Xing He Bumi tidak pergi. Sebaliknya, mereka mulai berdiskusi dengan berbisik. Terutama sekelompok siswi memandang Chen Yuan dengan kekaguman sedemikian rupa sehingga bintang-bintang kecil hampir muncul di mata mereka. Aku tahu siapa anggota Kongres Manusia ini. Dia nomor 1 dalam kontes bakat kosmik tahun ini, peringkat uji coba tanah suci warisan, peringkat surga, peringkat bumi, peringkat manusia, dan usianya kurang dari 100 tahun. Dia adalah penjahat tertinggi yang kekuatannya telah menembus tingkat ke-10 penguasa tertinggi, dia adalah Tuan Yan. Apakah dia Presiden Yan? Tokoh legendaris yang memecahkan rekor tak terhitung jumlahnya. Penguasa tertinggi tingkat ke-10 yang berusia kurang dari 100 tahun. Dekan juga penguasa tertinggi tingkat ke-10, jadi bukankah kekuatannya lebih rendah daripada Dekan? Sepertinya Dekan telah bekerja keras selama 180 juta tahun untuk mencapai levelnya saat ini. Dia melampaui Dekan sebelum berusia 100 tahun. Itu belum semuanya. Kudengar Tuan Yan belum lama ini memenggal kepala seorang tokoh terhormat alam semesta yang menyamar di antara umat manusia di depan umum, dan dia adalah tokoh terhormat tingkat kelima, dan dia dipenggal dengan melompati rintangan. Ya Tuhan, bukankah ini berarti kekuatan Tuan Yan saat ini sudah bisa mengalahkan Yang Mulia Tianfeng? Tentu saja. Diperkirakan Yang Mulia Tianfeng hanya bisa melakukan 10 trik di tangan Tuan Yan. Penjahat terkuat umat manusia dapat menekan keberadaan suatu era. Bagaimana mungkin dia hanya buang-buang uang? Kalau tidak, umat manusia tingkat tinggi tidak perlu mengirim 2 penguasa alam semesta yang tak terkalahkan untuk melindungi Tuan Yan. Potensi masa depannya setidaknya adalah Kaisar Dewa Alam Semesta, tentu saja, dengan syarat dia tidak mati di tengah jalan. Tuan Yan sangat tampan dan memiliki kualitas kepemimpinan. Aku tidak pernah percaya pada cinta pandang pertama sebelumnya, tetapi sekarang aku merasa tidak bisa tidak jatuh cinta padanya. Aku rela memberikan segalanya untuknya, bahkan jika aku menjadi dirinya. Saya juga bersedia memiliki seorang pembantu di sisi saya. Jika senator ingin mempekerjakan pembantu, aku akan menjadi orang pertama yang melamar. Bahkan jika aku tidak butuh uang, aku bersedia membayar. Seorang siswi berwajah genit hampir kehilangan akal sehatnya saat ini. Melihat Chen Yuan begitu mempesona. Pada kesempatan seperti itulah ia merasa terpukau oleh kesombongan Chen Yuan. Dibandingkan dengan Chen Yuan, ternyata semua senior Tian Jiao di sekitarnya, termasuk murid inti, begitu tidak berguna. Tanpa perbandingan, tidak ada salahnya. Berasal dari penguasa tertinggi, di hati para siswa Akademi Galaksi, ia adalah sosok tertinggi. Tetapi sosok tertinggi seperti itu masih harus berlutut dan menyembah seorang anak laki-laki yang usianya kurang dari 100 tahun. Ini benar-benar menyegarkan pandangan dunia mereka. Identitas, status, penampilan, bakat, ketenaran, dan masa depan cerah Tuan Yan semuanya memancarkan daya tarik yang besar dan tak tertandingi. Dia hanyalah sosok yang sempurna, tanpa kekurangan sama sekali. Dewa laki-laki seperti itu sungguh lebih terang dari bintang-bintang. Apa gunanya jadi pelayan? Kalau aku bisa memberi Tuan Senator seorang anak dan mewariskan darah bangsawan kepadanya, aku rela menghapus kultivasiku. Seorang mahasiswi yang memiliki hubungan baik dengan Yan Xiaowu benar-benar mengatakan itu di depannya. Mahasiswi ini bernama Wu Kongkong, dia berasal dari planet peradaban tingkat 4, dan dia adalah putri sulung dari keluarga besar di planet peradaban tingkat 4. Dia juga seorang senior dari tahun sebelumnya. Tahun ini baru berusia 7.800 tahun, dan kekuatannya telah mencapai tingkat 7 galaksi, yang dapat dianggap sebagai bakat yang luar biasa. Biasanya cukup sombong. Banyak senior di sekitarnya mengejarnya, tetapi dia menolak mereka.
Tidak menyangka bisa mengatakan kata-kata kasar seperti itu saat pertama kali bertemu Bos Yan. Apakah ini masih kakak senior yang kukenal? Yan Xiaowu hampir saja meragukan nyawanya. Ding! Objek tak terikat, Wu Kongkong, memiliki tingkat kesukaan awal terhadap tuan rumah yang melebihi 95 poin, dan langsung berubah menjadi anjing penjilat dalam hitungan detik hanya dengan sekali pandang. Begitu melihat tuan rumah, ia akan kehilangan nyawanya selamanya. Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai level Dewa Pria, dan tuan rumah akan mendapatkan hadiah berupa plus 100.000 poin penguatan. Ding! Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 35.130.000. Ding! Objek tak terikat, Murong Yue, memiliki tingkat kesukaan awal lebih dari 95 poin terhadap tuan rumah, dan langsung berubah menjadi anjing penjilat dalam hitungan detik, memberikan hadiah berupa poin penguatan kepada tuan rumah, plus 150.000. Ding! Sima Jia, target yang tidak terikat, telah menembus 95 poin kesukaan dengan tuan rumah, dan langsung menjadi penjilat, serta memberi tuan rumah poin penguatan, plus 70000. Serangkaian pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di benak Chen Yuan. Ada puluhan siswi yang langsung menembus 95 poin kesukaan. Chen Yuan terksenjing. Perbedaan status yang sangat besar, ditambah dengan kerumunan besar, di bawah latar belakang suasana khusus, penampilan Chen Yuan kali ini tidak diragukan lagi meninggalkan kesan mendalam pada jutaan siswi Tianjiao yang hadir. Di antara para siswi ini, setidaknya 1 dari 1000 memiliki kesukaan langsung di atas 95 poin. Tapi anehnya, jumlah siswi yang kesukaannya melebihi 95 poin hampir mencapai lebih dari 2. Namun sistem hanya mengenali 53 dari mereka. Mungkinkah karena 53 nilai kecantikan ini relatif tinggi, semuanya di atas 9,8 poin. Mereka adalah kecantikan tak tertandingi yang 1 dari 1000. Meskipun kekuatan mereka tidak besar, bakat mereka tidak tinggi, dan poin peningkatan yang mereka sumbangkan tidak banyak. Tetapi akumulasi hal-hal kecil itu bertambah menjadi lebih dari 300 juta poin. Poin penguatan Chen Yuan yang tersisa telah mencapai 38.560.000 poin. Bagaimanapun juga, dalam hal apapun, itu dapat dianggap sebagai kontribusi gelombang poin penguatan. Lalu balas budi, beri mereka sedikit hadiah sebagai imbalan. Penguasa asal, saya ada yang ingin saya tanyakan, kata Chen Yuan tiba-tiba. Tuan anggota Kongres, saya ada yang ingin saya katakan, tetapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Begini. Saya hanya melihat sekilas, tetapi saya menemukan lusinan bibit yang bagus di Akademi Galaksi Anda. Saya akan segera pergi ke Bima Sakti. Saya perlu melakukan serangkaian pekerjaan dan membutuhkan beberapa talenta urusan internal untuk membantu saya mengelola keuangan planet galaksi. Jadi bisakah Anda memilih sekelompok orang dari halaman Anda? Tentu saja, bantuan ini tidak sia-sia. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Sebanyak 53 pedang peradaban tingkat 2 pedang peradaban tingkat, dan sebuah pedang Tianluo peradaban tingkat 7 dikorbankan oleh Chen Yuan. Pedang peradaban tingkat 7 ini untukmu, Dekan. Kau dapat menggunakan 2 pedang peradaban tingkat 6 lainnya sesuka hati. Adapun 53 pedang berkualitas tinggi peradaban tingkat 5 yang tersisa, kuharap Yuan dapat membantuku mengirimkannya kepadamu. Kepada orang-orang dalam daftar ini, Chen Yuan tidak memiliki banyak harta benda, tetapi memiliki banyak pedang. Petik 2. Pedang terbang peradaban tingkat 5 adalah yang terburuk di makam pedang kaisar. Di matanya, pedang-pedang ini sampah, tetapi di mata siswa tingkat galaksi biasa, bahkan siswa tingkat galaksi sekalipun, ini adalah artefak kelas atas yang tidak mampu mereka beli meskipun mereka bangkrut. Pedang terbang terbaik dari peradaban tingkat 5 saja sudah menjadi tandingan mereka. Bab 1418. Tuan, sama-sama. Penguasa Yuan mengangguk. Dia mengambil daftar itu dan melihatnya lebih dekat. Astaga, semuanya siswi. Terlebih lagi, ke-53 siswi ini hampir semuanya adalah wanita-wanita cantik terkenal di Akademi Galaksi. Bahkan dekan pun pernah mendengarnya. Biasanya akan ada banyak siswa Tianjiao laki-laki, dan akan ada banyak diskusi tentang mereka. Termasuk sosok yang sangat menarik perhatian. Penglihatan senator terlalu tajam, bukan? Hanya dengan sekilas pandang, dan tidak satupun dari mereka palsu. Hampir semuanya adalah siswi-siswi dewi kelas atas yang berbakat dan cantik. Dan bagaimana dia tahu nama-nama siswi ini? Memikirkannya. Tampaknya ada banyak kekuatan di balik pria ini, dan itu belum terungkap. Bagaimana lagi mereka bisa mengetahui situasi siswa internal Akademi di Kunsinghe seperti telapak tangan mereka sendiri? Tapi sepertinya rumor itu benar, pria ini benar-benar seorang playboy. Untungnya, putri kecilku tidak berada di sekolah tinggi di Kunsinghe. Setahun yang lalu, dia berhasil masuk ke sekolah tinggi Wensinghe tingkat 7,
kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Tentu saja, penguasa asal tidak akan membantah Chen Yuan demi beberapa siswi. Dan semuanya sukarela. Apakah mereka bersedia meninggalkan Akademi Galaksi dan pergi ke Galaksi Bima Sakti untuk bekerja untuk Chen Yuan adalah urusan mereka sendiri. Apakah Tuan Yan akan merekrut talenta di Akademi Xinghe kita? Sepertinya hanya ada beberapa lusin tempat di daftar. Aku tidak tahu apakah aku akan ada di sana. Wu Kongkong berkata penuh harap. Tapi kemudian dia tampak kecewa lagi. Tuan Yan sama sekali tidak mengenalnya, jadi bagaimana mungkin dia menulis namanya di daftar? Mungkin daftar ini sudah lama ditentukan. Ada sebanyak 500 juta siswi yang hadir. Bagaimana mungkin dia hanya memilihnya? Ini benar-benar tidak mungkin. Saat ini, penguasa asal berbicara. Kalian semua telah melihatnya. Bagi yang akan membacakan nama kalian nanti, silakan maju dan terima Excalibur yang dipersembahkan oleh senator. Ini adalah pedang puncak peradaban tingkat kelima. Saat digunakan di tingkat galaksi, pedang ini dapat melepaskan kekuatan serangan tingkat pertama galaksi dalam waktu singkat. Saat digunakan di tingkat galaksi, pedang ini hampir dapat meningkatkan daya ledak satu tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri. Jika digunakan oleh ahli sihir tingkat ke-10 di galaksi, pedang ini dapat meledakkan kekuatan pedang ilahi di puncak peradaban tingkat kelima hingga batas ekstrim. Wu Kongkong, naik dan ambil pedangnya. Apa? Wu Kongkong tercengang. Dia memutar matanya dan menatap Yan Xiaowu dengan wajah penuh kebingungan. Apakah ini yang kau inginkan? Atau apa yang baru saja kukatakan, didengar oleh penasihat, dan benar-benar ada aku. Ini adalah pedang puncak peradaban tingkat kelima. Aku memiliki kultivasi tingkat ke-7 di galaksiku. Jika aku mendapatkan pedang ini, kekuatanku pasti akan meroket. Setidaknya itu dapat meningkatkan kekuatan tempurku lebih dari 2 tingkat. Dan masih ada kesempatan untuk melayani di samping dewa laki-laki. Ya Tuhan, apakah ini nyata? Ini tidak mungkin mimpi. Tuanku, saya di sini. Mata Wu Kongkong penuh dengan bintang-bintang kecil. Dengan tatapan seperti peri. Dia melangkah ke panggung dengan hati-hati, semakin dekat dengan Chen Yuan, hanya berjarak 3 meter, merasa seperti ada rusa yang menabrak jantungnya. Dia sangat gugup hingga tidak bisa bernapas. Chen Yuan dapat dengan jelas melihat tingkat kesukaan di atas kepalanya, dan itu meningkat 2 poin lagi, langsung mencapai 97 poin. Benar saja, selama kesan pertama cukup baik, sangat mudah untuk menjadi anjing penjilat. Sima Jia-Jia. Tuh. Ketika penguasa membaca nama berikutnya, ada lagi seorang wanita cantik dengan kecantikan alami dan tubuh yang indah, yang muncul dari kerumunan. Dia mengenakan gaun putih, dengan aura peri. Ekspresi kegembiraan yang sama. Rasanya seperti memenangkan jackpot 500 juta dolar. Murong Yue. Tuh. Sangguan Kingxi. Tuh. Ice Yulan. Tuh. Diiringi oleh panggilan nama dari penguasa asal. Satu demi satu, sosok-sosok cantik muncul dari kerumunan. Mereka semua adalah gadis-gadis cantik. Dan mereka semua gugup, jantung mereka berdebar kencang. Beberapa bahkan tidak berani menatap langsung ke mata Chen Yuan. Pada saat ini, para siswa Tianjiao laki-laki lainnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang Pak Yan lakukan di sini? Apa kau yakin dia sedang memilih talenta urusan internal yang akan mengelola Milky Way? Kenapa rasanya seperti dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memilih kontes kecantikan? Wu Kongkong, Murong Yue, Sima Jia-Jia, Sangguan Kingxi, Bing Yulan. Ini semua adalah kakak senior dan dewi paling populer di akademi kita. Apakah mereka semua terpilih? Benar, tidak ada satupun siswa Tianjiao laki-laki, jadi mungkin dia ingin memilih harem. Hush. Kakak, hati-hati, kita hanya perlu tahu tentang masalah ini. Tidak perlu mengatakannya, hati-hati jangan sampai membocorkan. Tidak apa-apa, siswi saya Sui Mengrou tidak terpilih, sepertinya saya masih punya kesempatan. Junior saya Yan Xiaowu juga tidak terpilih, Pak Yan masih punya sedikit rasa simpati, dan dia tidak memilih mereka semua. Tepat ketika suara kedua siswa Tianjiao laki-laki itu berhenti. Saya melihat Chen Yuan melangkah maju. Seketika muncul di depan Sui Mengrou dan Yan Xiaowu. Sebenarnya, itu hanya absensi. Sui Mengrou tidak mendengar namanya, dan merasa sangat kehilangan di dalam hatinya. Karena dia sepertinya menyadari bahwa, secara umum, dia tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan Yan, yang begitu bersinar dan memiliki status tinggi. Mahasiswi Tianjiao manapun yang namanya disebut tidak lebih buruk darinya. Dia benar-benar tidak berguna, baik dari segi penampilan, perawakan, kekuatan, atau latar belakang keluarganya, tidak ada yang luar biasa. 10 tahun yang lalu, dengan bantuan Chen Yuan, dia berhasil menembus peringkat ke-10 bintang. 10 tahun kemudian, dia masih berada di peringkat ke-10 bintang.
Sebagai pewaris, Tuan Yan, statusnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi sejak kepulangannya. Dia akhirnya dilupakan. Meskipun dia pernah menyesali pernikahannya dengan Chen Yuan. Sepertinya semuanya seperti yang dikatakan Heibo, jadi memang benar seperti yang dikatakannya. Saat ini, Chen Yuan muncul seketika, dan dia terkejut sesaat. Xiao Rou, aku sudah lama tidak melihatmu, tapi kau masih begitu lembut dan menyenangkan. Kali ini aku datang ke Akademi Xinghe untuk memberimu hadiah spesial. Ini adalah metode kultivasi tertinggi peradaban tingkat 8, Tai Shen Sui Jue, serta air berat Suanjing, air es mohe, banjir terbakar matahari, 3 air suci teratas di alam semesta, dan mutiara Xinghe Dinghai. Artefak pengendali air peradaban tingkat 7 ini seharusnya sangat cocok untukmu, kau harus menerima semuanya. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Sui Mengrou langsung terstunet. Tai Shen Sui Jue, ini adalah metode kultivasi tertinggi yang diimpikan oleh tak terhitung banyaknya praktisi kekuatan supernatural tipe air teratas di alam semesta. Ada juga 3 jenis air kosmik, ditambah artefak pengendali air peradaban tingkat 7. Aku takut bahkan kekayaan yang dikumpulkan oleh penguasa selama jutaan tahun pun tidak akan mampu menunjukkannya, kan? Sui Mengrou langsung ketakutan. Tak lama kemudian ia kembali sadar. Akhirnya, ia mulai menyadari bahwa alasan mengapa ia absen dalam absensi tadi bukanlah karena Chen Yuan telah melupakannya dan tidak lagi peduli padanya. Justru sebaliknya. Hal-hal yang dikeluarkan Chen Yuan cukup untuk menunjukkan betapa ia menghargai dirinya sendiri. Bab 1419. Yang terpenting adalah, pada kesempatan sepenting ini, Chen Yuan bersedia mengakui bahwa dia adalah wanitanya. Dan memberikan perhatian dan perlakuan khusus. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa posisinya di hati Chen Yuan berbeda. Ternyata pilihan awalku tidak salah. Hei Qin, kau melihatnya, aku tidak akan pernah menyesalinya. Chen Yuan tidak membiarkanku kalah, dia memperlakukanku dengan sangat tulus, membayar dan memelihara tanpa mempedulikan biaya. Meskipun statusku rendah dan aku benar-benar berbeda darinya, dia sama sekali tidak meremehkan atau mengecilkanku. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau tandingi. Untuknya, aku bisa memberikan segalanya. Sui Mengrou. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 100 poin. Ding. Target penjilat anjing, Sui Mengrou, tersentuh oleh pengabdian tulus tuan rumah, dan tingkat kesukaannya menembus 100 poin. Tuan rumah akan diberi hadiah 200.000 poin penguatan. Ding. Setelah skor kesukaan menembus 100 poin, Sui Mengrou dipromosikan menjadi penjilat anjing dengan skor penuh. Kesukaan penjilat anjing ini tidak akan pernah berkurang. Dia akan sangat toleran terhadap perilaku tuan rumah manapun, dan akan secara otomatis memaafkan pikiran tuan rumah. Ding. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 38.760.000. Saat ini, Sui Mengrou. Pemandangannya tak terbatas. Tak terhitung banyaknya siswa Tianjiao yang hadir, kakak-kakak senior dan senior, semuanya memerah karena iri. Tulisan tangan Tuan Yan benar-benar menakjubkan dan luar biasa. Kebajikan dan kemampuan macam apa yang dimiliki Sui Mengrou sehingga ia menerima harta karun seperti itu dari Tuan Yan. Nasib sial macam apa ini? Jika Anda ingin memberi saya artefak peradaban tingkat 7, saya rela menjadi anjing untuk Anda. Tuan Yan, apakah keluarga Anda masih kekurangan anjing? Yang bisa bicara. Wajah putra hitam telah berubah biru dan ungu dan biru, berwarna-warni, dan akhirnya berubah menjadi tatapan pengampunan. Jelas sekali, pemberian hadiah Chen Yuan tidak berhenti sampai di situ. Sui Mengrou baru saja menerima hadiah. Chen Yuan menoleh dan kembali menghampiri Yan Xiaowu. Saudari Xiaowu, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, kau terlihat semakin berseri-seri. Kali ini, aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Ini adalah 2 buah vulkan, yang kudapatkan saat mewarisi Tanah Suci. 1 buah vulkan dapat meningkatkan tingkat kultivasimu hingga 10 tahun. Setelah kau meminumnya, kau akan segera menembus kelas galaksi. Ada latihan lain, latihan ini disebut jurus api dewa kekacauan, ini adalah latihan kultivasi api tingkat atas, dan ada juga gulungan giok mantra api, yang juga diberikan kepadamu. Nilai gulungan giok ini tidak kurang dari artefak peradaban tingkat 8, kau harus menyimpannya dengan baik. Oh, masih ada sekantong batu esensi langit berbintang di sini, seharusnya ada lebih dari 1 juta buah, kau bisa membaginya dengan Mengrou dulu, dan datang kepadaku untuk mengambilnya jika habis. Puff. Mendengar penjelasan Chen Yuan, Yang Mulia Tian Feng hampir memuntahkan seteguk darah di tempat. Juta batu esensi langit berbintang. Sialan. Awalnya kupikir dia adalah Yang Mulia alam semesta yang bergengsi. Bagaimanapun, dia juga orang yang kaya dan berkuasa. Dia juga seorang ahli kekuatan tingkat atas yang telah melihat dunia.
Siapa yang tahu bagaimana membandingkannya dengan tulisan tangan Tuan Yan? Ternyata dia orang miskin. Kekayaan yang terkumpul selama jutaan tahun ternyata lebih sedikit daripada hadiah yang diberikan orang lain begitu saja. Apakah aku hidup dengan memakan anjing selama bertahun-tahun? Yan Xiaowu tercengang astonished. Dia adalah galaksi tingkat kedua, bagaimana mungkin Hede memiliki fetis seperti itu? Sungguh tersanjung. Apakah ini benar-benar akan diberikan kepadaku? Tapi, tidak ada yang salah dengan itu, simpan saja, itu semua milik kita. Chen Yuan menepuk bahu Yan Xiaowu dan berkata tanpa ragu. Sikap bos yang mendominasi itu memang tepat. Kebanyakan wanita di alam semesta tidak menyukai pria yang kuat. Hanya ada satu situasi di mana mereka menyukai sikap pria yang kuat, dan itu adalah ketika memberi hadiah. Tidak ada yang bisa lolos dari hukum, keharuman sejati. Yan Xiaowu. Kesukaan plus 5. Kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing Yan Xiaowu, kesukaannya telah menembus 95 poin. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil melakukan serangan balik. Ding. Host menghabiskan total 12.360 juta koin galaksi untuk target menjilat anjing, dan memberi hadiah kepada host sebesar 1.236 juta koin galaksi. Keahlian hadiah. Seni langit terbakar kuno, niat sejati Phoenix, perubahan api ilahi. Poin penguatan hadiah, 200.000 poin. Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 38.960.000. Ding. Terdeteksi bahwa objek penjilat anjing itu adalah reinkarnasi Kaisar Dewa yang perkasa. Roh sejatinya berada di tingkat Kaisar Dewa alam semesta, tetapi sepenuhnya tersegel dalam tidur lelap. Jika tuan rumah menemukan fragmen roh sejati yang hilang, bangunkan ikatan penjilat anjing itu, dan target memulihkan kekuatan sejatinya, ia akan diberi hadiah 50 juta poin penguatan. Luar biasa. Chen Yuan benar-benar terkejut dengan gelombang ini. Bahkan jika Huolinger sepenuhnya terbangun untuk melakukan serangan balik, itu hanya akan memberi hadiah 20 juta poin. Kebangkitan Yan Xiaowu setinggi 50 juta poin. Mungkinkah Yan Xiaowu, yang tidak memiliki kekuatan dan bakat yang jelas, adalah Kaisar Dewa Langit Api yang sebenarnya? Dan ketika dia jatuh tahun itu, setengah dari kakinya mungkin telah menembus Kaisar Dewa Kosmik. Bahkan jiwanya telah berubah menjadi alam Kaisar. Itu masih setengah jalan melalui transformasi. Tetapi pada saat yang paling kritis, dia jatuh. Jadi, Yan Xiaowu adalah jiwa utama. Chen Yuan terkejut. Jumlah informasi ini agak banyak, dan aku tidak tahu apakah tebakan ini akurat. Terima kasih, Chen Yuan. Yan Xiaowu menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Melihat pipi Chen Yuan begitu dekat, jantungnya berdebar semakin kencang. Seluruh tubuhnya terasa bersemangat, tetapi juga sedikit malu. Chen Yuan menyukainya. Sekarang dia akhirnya yakin. Hadiah yang diberikan Chen Yuan padanya bahkan lebih berharga daripada yang diberikan kepada Sui Mengrou. Meskipun nilai sebuah hadiah tidak dapat sepenuhnya mengukur hati seorang pria, itu pada dasarnya dapat mengukur 90,00%. Ini cukup untuk menjelaskan banyak hal. Ngomong-ngomong, Chen Yuan, kakak Xing Yue, kenapa aku hanya melihatmu, di mana kakakku? Kau bilang Yan Feng Shengzi, kami terpisah saat pergi ke Tanah Suci ketiga, tetapi dia seharusnya tidak dalam bahaya. Kudengar Yan Feng Shengzi telah mendapatkan warisan penguasa. Sepertinya dia pergi ke murid Sungai Wensing tingkat 6 untuk melapor, dia harus kembali ke bintang biru air. Jadi begitu, apakah saudaraku benar-benar mendapatkan warisan Overlord? Tanya Yan Xiaowu dengan bersemangat. Chen Yuan mengangguk. Aku datang ke Akademi Kun Xing He kali ini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Belum lama ini, aku menerima misi militer dan aku akan pergi ke galaksi Bima Sakti untuk menjaganya. Itu akan berlangsung sekitar 500 tahun. Apakah kau bersedia mengikutiku membangun galaksi, dan masih ingin melanjutkan studi di Akademi Galaksi? Chen Yuan bertanya dengan suara berat. Yan Xiaowu dan Sui Mengrou saling pandang. Mereka mengangguk hampir bersamaan. Bab 1420. Tanya Chen Yuan. Semuanya sudah dibahas di awal. Setelah uji coba warisan selesai, Chen Yuan mungkin akan datang ke Akademi Xing He untuk belajar. Meskipun Bai Yuxishi bertugas sebagai inspektur di planet peradaban tingkat 3, begitu dia dipindahkan ke planet peradaban tingkat 5, posisinya mungkin akan diturunkan ke tingkat terendah. Hanya bisa memulai dari tingkat paling bawah. Dan dalam kompetisi bakat kosmik terakhir, dia tidak masuk 10 besar bintang biru aqua. Karena itu, dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Akademi Galaksi. Situasinya sangat memalukan, dan pengorbanannya sangat besar. Hubungan antara Bai Yuxishi dan Sui Mengrou sebenarnya tidak baik. Jadi pada dasarnya tidak ada hubungan sama sekali.
Saudari Baiyu, sepertinya dia ditugaskan ke cabang bank semesta di kota Fujihua. Tidak jauh dari Akademi Xinghe kita. Seharusnya hanya sekitar 10.000 plus kilometer. Yan Xiaohu mengingat. Jadi begitu, bawa dia ke sini, lupakan saja, aku akan mencarinya sendiri. Dengan sebuah pikiran di benaknya, Chen Yuan menghilang seketika. Meninggalkan semua orang saling menatap. Saat ini, Sui Mengrou, Lan Xingyue, dan Yan Xiaohu memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Secara nominal, paling banter mereka hanyalah orang kepercayaan Chen Yuan, tanpa status sama sekali. Meskipun Chen Yuan juga membayar mahal untuk mereka. Mereka bahkan tidak dianggap sebagai selir. Namun Bai Yusishi benar-benar berbeda, dia adalah satu-satunya orang yang menerima akta nikah dengan Chen Yuan di Balai Pencatatan Pernikahan Sui Lansing. Meskipun dia juga seorang selir, tetapi dia mempermalukan dirinya sendiri. Maknanya benar-benar berbeda. Selain itu, Bai Yusishi dan Chen Yuan juga yang paling awal bersama. Setidaknya di antara semua wanita yang pernah mereka hubungi, Bai Yusishi adalah yang pertama menjalin hubungan dengan Chen Yuan. Jika dihitung berdasarkan situasi ini, mereka semua adalah pendatang baru. Jadi saya tidak berhak menuduh orang lain ikut campur. Chen Yuan, apakah kau punya orang kepercayaan lain? Gu Ying mengerutkan kening. Melihat situasinya, seharusnya ada. Haruskah kita ikut? Tanya Yang Mulia Frost. Tidak perlu, jarak lebih dari 10.000 kilometer sepenuhnya berada dalam kendali indera ilahi kita, dan dapat dicapai hanya dengan satu pikiran, dan ada beberapa Yang Mulia yang dikirim oleh Yang Mulia Kaisar Salju untuk melindungi secara diam-diam, jadi seharusnya tidak ada masalah. Apakah pria ini terlalu genit? Bagaimana kau bisa berbelas kasih? Yang Mulia Gu Ying tanpa alasan yang jelas merasa gelisah. Yang Mulia Frost juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tentu saja, kedua Yang Mulia itu tidak akan mengakui bahwa mereka cemburu. Apa status mereka? Mereka sudah mengetahui trik-trik kecil cinta dan kasih sayang ini. Hanya saja Chen Yuan benar-benar Raja Laut. Dan lautnya begitu jernih. Di depan Lan Xingyue, dia memberikan berbagai macam harta berharga kepada gadis-gadis lain, dan bahkan memilih sekelompok wanita cantik untuk dibawa kembali ke Bima Sakti untuk mengurus urusan internal. Ini belum berakhir, masih ada orang kepercayaan lain. Tidakkah kau takut pacarmu akan patah hati? Meninggalkan semua orang dan menjemput gadis-gadis sendirian. Kudengar kau masih berselingkuh dengan Gu Yuezi, Dewi Langit, dan yang lainnya. Dasar bajingan. Aku tidak tahu bagaimana orang-orang ini bisa dimanipulasi sampai mati olehmu. Jika itu dewa, dewa tidak akan pernah menyukai pria seperti ini, kata Yang Mulia Gu Ying dengan tegas dalam hatinya. Yang Mulia Frost juga mengangguk. Mereka terhubung. Tidak pernah menerima pria yang tidak setia kepadanya. Mungkin memang ada beberapa wanita di planet-planet di alam semesta yang tidak keberatan jika pria mereka memiliki 3 istri dan 4 selir, atau bahkan 3.000 di harem, karena ini adalah penghormatan yang lemah kepada yang kuat, dan di bawah penindasan kekuatan absolut, mereka sama sekali tidak berhak untuk berbicara. Ini juga telah membentuk beberapa konsep bahwa yang kuat dihormati, dan yang kuat seharusnya dapat memiliki segalanya. Tetapi di kerajaan beradab tingkat 8 yang diperintah oleh Permaisuri Xuanling, fenomena ini sama sekali tidak terjadi. Seorang pria sama sekali tidak berhak menikahi 2 istri. Sebaliknya, selama wanita itu cukup kuat dan berbakat, dia bisa dengan mudah memiliki banyak pria. Yang Mulia Gu Ying dan Yang Mulia Frost tumbuh dalam lingkungan seperti itu, sehingga mereka percaya bahwa seorang wanita dapat menikahi banyak pria, dan seorang pria harus setia, jika tidak, dia akan dicerca oleh ribuan orang dan dihukum berat dengan sanksi hukum yang keras. Meskipun mereka menjadi lebih kuat, mereka bersentuhan dengan banyak konsep berbeda di alam semesta. Tetapi ada satu hal, mereka tidak akan pernah berkompromi. Itulah emosi yang mereka inginkan, dan haruslah tulus. Bahkan 2 saudara perempuan pun tidak akan pernah jatuh cinta pada pria yang sama. Cinta harus murni. Tapi siapa yang pantas untuk penguasa alam semesta pria mereka? Siapa yang bukan pembangkit tenaga tak tertandingi yang bertanggung jawab atas galaksi? Pria kuat seperti ini memerintah planet yang tak terhitung jumlahnya, dengan kekuatan besar, masing-masing dari mereka seperti Kaisar Bumi, dan haremnya sudah berjumlah 3.000. Dan pria-pria yang kekuatannya terlalu rendah, mereka benar-benar tidak tertarik. Jangan repot-repot memikirkan kompatibilitas mundur sama sekali. Dalam keputusasaan, wajar untuk melajang selama 500 juta tahun. Saat ini, di antara Akademi Dikun, seorang siswa berpenampilan dan berkekuatan biasa tiba-tiba mengerutkan kening. Aneh, siapa Chen Yuan ini? Jika kau katakan dia menghargai cinta dan kebenaran, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan perasaan orang-orang yang dicintainya di sekitarnya, dia hampir menggoda banyak wanita cantik Tianjiao secara langsung. Tapi kalau kau bilang dia tidak serius,
dia menghabiskan uang dan memberi hadiah kepada gadis-gadis, dan dia sangat murah hati sampai membuatmu ragu akan hidupmu. Siapa kelemahannya? Lan Xingyue, Sui Mengrou, Yan Xiaowu, Wu Kongkong, Sima Jiajia, Murong Yue, atau orang lain. Bukankah itu terlalu banyak? Haruskah kita menangkap mereka semua? Masalah ini perlu dilaporkan kepada Tuan. Putra Chen Yuan ini kemungkinan besar adalah seorang bajingan. Umumnya, bajingan seperti ini sangat egois. Mustahil baginya untuk mengorbankan diri demi seorang wanita. Dia punya terlalu banyak istri. Terlalu banyak pilihan, artinya, rencana untuk merebut wanita yang dicintainya dan membiarkannya terjebak dalam pengepungan mungkin tidak akan berhasil. Pencuri anjing ini tampaknya memiliki banyak kelemahan yang dapat dimanipulasi oleh orang lain, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki kelemahan sama sekali. Siswa yang tampak biasa ini memiliki cahaya hijau di matanya, yang hampir menghilang dalam sekejap. Chen Yuan tidak tahu. Parasit telah menyusup ke perguruan tinggi di Kunsinghe. Mereka mengendalikan setiap gerakan siswa kapan saja. Tepat ketika siswa itu perlahan mundur dan hendak pergi, tiba-tiba, Yang Mulia Frost, yang matanya semula tenang, memancarkan hawa dingin yang menusuk. Seorang pengkhianat dari ras asing berani bertindak lancang di depan dewa ini. Kau mau kabur kemana? Aku melihat Yang Mulia Frost melambaikan tangan gioknya. Arus dingin membekukan ribuan mil dalam sekejap. Para siswa lainnya baik-baik saja, tetapi mereka merasa sedikit kedinginan, namun salah satu siswa yang tampak biasa saja langsung membeku menjadi patung es. Dia Senior Dong Yuan. Senior Dong Yuan telah bergabung dengan Akademi Galaksi selama 2 tahun dan akan segera lulus. Dia cukup baik. Bagaimana mungkin dia menjadi pengkhianat dari ras asing? Raungan. Senior Dong Yuan, yang telah membeku menjadi patung es, tiba-tiba mengeluarkan raungan jiwa yang melengking di kepalanya. Seekor serangga terbang parasit hijau tiba-tiba menerobos patung es, mencoba melarikan diri. Tetapi dalam sekejap mata, ia ditusuk oleh duri es energi dan berubah menjadi bongkahan es. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.